Nah, kita Bapak Ibu harus ingat yang dimaksud gereja yang sesungguhnya bukan bangunan ini, yang 4 sudut ini. Bukan itu gereja. Gereja itu yang sebenarnya adalah saudara dan saya. Kita, itulah gereja. Jadi kita jangan lupa fokus kita ini. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sekarang ganti kata kamu, ganti jadi saya. Saya adalah surat pujian yang tertulis dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita harus sadar bahwa kita adalah surat yang tertulis. Kita adalah firman Tuhan yang tertulis. Kemanapun kita pergi, kita sadar bahwa ketika orang melihat kita, mereka bisa melihat Tuhan. Nah, ini harus sadar. Gereja tidak boleh keluar dari fokus ini. Terus, ya, lihat baik-baik. Ini adalah perumpamaan. Terus diklik. Terus, lagi. Nah, kalau saya ibaratkan matahari itu Allah, saya, saudara itu cermin, ini cermin, ini orang-orang dunia, inilah gereja seharusnya. Kita itu memantulkan kasih Allah, kita itu surat pujian Allah. Waktu orang melihat kita, yang kita pantulkan bukan kita, tapi Tuhan. Ketika orang melihat Tuhan di dalam hidup kita, mereka bisa datang kepada Tuhan. Nah, inilah gereja. Itulah sebabnya saudara hadir di sini, saudara diperlengkapi supaya ini terjadi. Ketika orang lihat jemaat Logendok, wah, mereka di dalam hidupnya ada Tuhan. Lalu semua orang bondong-bondong cari Allah yang kita sembah. Nah, itu gereja. Nah, seringkali justru cermin kita ini tidak menjadi pantulan yang benar. Ketika ada cahaya datang, enggak mantul dia. Kira-kira kalau ada cermin, ada matahari kita taruh cermin, enggak mantul dia. Kira-kira penyebabnya apa? Sama-sama terang. Ada penghalang, oke. Saida mungkin udah tua kali ya. Mungkin udah retak, mungkin udah buram, mungkin kotor. Itu yang menyebabkan cermin itu tidak memantulkan cahaya. Sama dengan hidup kita. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita, ada juga yang menjadi berkat. Banyak, saya percaya jemaat di sini banyak yang jadi berkat. Tapi ada juga jemaat yang tidak bisa memantulkan kasih Kristus. Kenapa? Karena cermin kita buram. Cermin kita kotor. Cermin kita udah lama gak dibersihkan. Nah, apa itu penghalangnya? Salah satu yang menjadi penyebab cermin kita itu nggak mantul ini, topeng, muka dua itu beda sana, beda di sini. Nah, itu dua mukanya yang seperti ini. Itu yang menyebabkan seringkali kita tidak bisa memantulkan cahaya Kristus. Nah, sama orang dunia, kalau saudara dengar lagu-lagu dunia, ada lagu buka dulu topengmu. Nah, seringkali manusia pakai topeng. Ahmad Albar juga pernah bilang ya, dunia ini panggung sandiwara, semuanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Semuanya. Mengapa kita bersandiwara? Nah, ini sandiwara nih. Mengapa kita bersandiwara? Banyak orang tidak bisa memantulkan kasih Kristus karena sandiwara. Beda di gereja, beda di rumah. Saya mau bilang, kita yang sesungguhnya bukan di gereja ini. Kita yang sesungguhnya ketika kita berada di rumah, ketika kita menasehatin anak-anak kita, itulah kita sesungguhnya.
Kalau di gereja nakal anak kita, jangan ribut aku, jangan ribut. Tapi di rumah, engkau, itulah kita yang sesungguhnya, bukan yang di gereja. Di gereja kita, oh shalom, kalau salaman shalom, apa kabar? Oh puji Tuhan, semua baik, semua indah pada waktunya. Oh haleluya. Sampai malaikat di sorga ngelihat kita, wah minder dia, baik kali, baik kali. Tapi di rumah, marah, gantian iblis yang minder. Wah, lebih parah dia dari aku, kata. Beda di rumah, beda di gereja, itulah ini. Jadi saya berharap kita jangan berpura-pura lagi. Karena pura-pura itu tidak akan membuat kita lebih baik. Kami sebagai gembala mungkin tidak tahu apa yang saudara lakukan di luar sana. Tapi kita punya Tuhan yang tahu segala hal. Makanya kita jangan lagi munafik. Hari-hari ini dunia ini udah semakin kacau, semakin jahat. Dan saya mau bilang, mungkin ini menurut saudara kalimat yang kok keras sekali. Orang yang paling banyak orang munafik itu di mana tempatnya? Di gereja. Kalau saudara ke penjara, nggak ada orang munafik sana. Udah berkasus semua sana. Saudara pergi ke diskotik, nggak ada orang munafik. Gitulah dia adanya. Kalau saudara ke penjara nggak ditanya kasus apa, dia udah bilang gimana? Baru masuk misalnya. Gimana kasus apa? 217 bang. Udah ngerti mereka karena udah nggak munafik, udah sama-sama orang berdosa dalam. Jadi kita harus tanggalkan semua itu. Dan hari-hari ini, kalau di sini yang masih mending ya, kalau saudara pergi ke Jakarta, gereja di Jakarta atau di Medan, di kota-kota besar, gereja itu di mana-mana udah ada CCTV. Saudara tahu apa maksudnya CCTV? Karena banyak orang yang datang ke gereja munafik. Haleluya, dilihatnya tas orang. Oh, puji Tuhan, kapan ibu itu ke depan? Banyak. Dan penipuan yang paling sukses hari-hari ini adalah penipuan di kalangan anak-anak Tuhan. Saya baru dengar baru-baru ini ada cerita katanya, udah banyak gereja kena. Ada satu bapak-bapak, udah tua, udah berumur. Datang dia kebaktian. Seperti kita lah, datang duduk dia kebaktian. Pas pulang kebaktian, jalan dia keluar, tiba-tiba jatuh. Dibuat-buatnya jatuh. Kayak udah mau mati. Taulah orang gereja kan penuh dengan kasih. Diangkat ke rumah sakit. Ditanya siapa keluarganya, udah gak ada lagi keluarga aku. Aku udah sebatang kara. Tadi pun jalan-jalannya aku ke sini. Tapi ku ingat hari ini hari Minggu. Beribadah aku, maka beribadah. Kasihanlah kita semua kan. Dikasihlah perobatannya. Dikasih lagi lah uang jajannya. Udah gitu pulang kita semua. Wah, sehat dia. Hari Minggu beribadah lagi dia di gereja lain. Dan sudah banyak yang kena. Nah, jadi penipuan hari-hari ini sudah banyak. Jadi kita bersyukur di sini masih aman-aman ya. Kalau di Jakarta, di Medan seperti saya bilang tadi, kita kebaktian gini. Ayo saudara-saudara, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Lalu tampil tulisan di bawah itu yang merah. Saudara-saudara yang mau maju ke depan, harap tasnya dibawa. Udah gitu di Jakarta, di Medan, di mana. Karena udah gak aman lagi gereja. Gereja penuh dengan pencuri, maling. Nah, jadi kenapa? Karena ada orang yang pura-pura. Dan Yesus, dia sangat menentang orang munafik. Nah, Yesus sangat tidak suka dengan orang yang bermuka dua. Kita buka di dalam Matius 23. Sama-sama buka Matius 23. Lihat ayatnya. Celakalah kamu. Nah, Yesus ngomongnya kasar sekali. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Yesus menentang sekali orang Farisi. Saya lihat di Alkitab Yesus kadang-kadang ngomong pakai perumpamaan, saking sungkannya.
Dia mau ngomong sesuatu, saking sungkannya dia pakai perumpamaan. Kadang-kadang supaya lebih mengerti dia pakai perumpamaan. Tapi lihat, untuk orang Farisi, orang munafik, Yesus nggak pakai perumpamaan. Dia nggak singgung-singgung. Dia hajar langsung. Celakalah kamu, hai orang munafik. Jadi Yesus sangat tidak suka dengan orang munafik. Coba diklik. Kalau Alkitab bahasa Karo lebih andiko katanya gitu. Andiko, cilaka kel. Ada kata kelnya. Cilaka kel kam, okala bergulah-gulah. Andiko. Kalau udah andiko katanya itu udah dalam itu. Kalau ada orang tua kita dengar andiko nakku Nina, tetangga atas si begitu, pasti udah ada satu kasus yang berat. Andiko, anakku andiko Nina. Adik andiko Nina oke, labu berat. Tapi kalau udah andiko katanya. Diklik lagi. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari minumanmu. Ada nyamuk. Tapi unta di dalamnya kamu telan. Tapi unta di dalam gelas itu kita minum. Sama seperti ayat firman Tuhan. Selumbar di mata orang kamu lihat, balok di matamu tidak kamu lihat. Nah, itu ciri orang munafik. Dia akan lebih suka menyalahkan orang. Dia akan lebih suka melihat kesalahan orang. Tapi dia nggak sadar-sadar kesalahannya. Nah, itu ciri orang munafik. Bilang kiri kanan, bukan kamu katanya itu bilang. Tapi kalau kamu merasa puji Tuhan, Tuhan sedang menjamah kamu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan kamu orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan. Di luarnya dilabur putih, bagus, tapi dalamnya kotor. Di luarnya shalom, haleluya, puji Tuhan. Tapi di dalam sok cantik. Tapi Tuhan lihat yang di dalam. Terus demikian juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Tampaknya benar. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita lebih sering milih kelihatan benar, tampaknya benar daripada benar. Kita kelihatan kudus daripada kudus. Kita lebih sering tanpa kita sadar kita lebih memilih tampaknya, luarnya. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan tidak melihat luar, tapi Tuhan melihat hati. Kalau seperti saya bilang shalom, 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 Tuhan gak lihat itunya. Tuhan lihatnya sok cantik. Nah, itu yang di dalam, itu yang Tuhan lihat. Jadi kita harus benar-benar jaga hidup kita. Kita kadang-kadang lebih suka menutupi kelemahan kita, lebih suka menutupi dosa kita daripada membongkarnya kepada Tuhan. Tuhan, ini pelanggaranku, ampuni aku. Kalau ibarat luka, kita lebih sering menutup luka kita, nggak kita obatin. Ada luka kita bengkak, kita tutupin. Padahal jalan pun udah susah, kita rasa makin lama makin bengkak. Kita tutup misalnya, kita nggak obatin. Jalan pun kita udah gini-gini. Kalau nampak orang pura-pura kita gini kan, padahal udah sakit ini. Kita lebih memilih kelihatan baik daripada mengeluarkan nanah itu. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita harus jangan lagi main-main sama Tuhan. Jangan lagi bermuka dua, jangan pura-pura, jangan munafik. Tuhan sangat menentang orang munafik. Kenapa Tuhan gak suka dengan orang munafik? Kenapa Tuhan menentang orang munafik? Tapi ayat-ayat di Alkitab Tuhan suka dengan orang yang berzina. Maksud saya bukan suka dengan orang berzina, tapi dia mengampuni orang berzina. Tuhan mengampuni pemungut cukai. Daud, aduh parahnya. Dia suka sama Betsheba, istri Uria. Dia bunuh Uria, suami Betsheba, supaya dia bisa bersama-sama Betsheba. Udah gitu, orang pikir pula dia pahlawan menyelamatkan Betsheba. Wah, dia buat rencana pembunuhan jahat sekali dia. Tapi Tuhan mengampuni dia. Kenapa?
karena wanita yang penjinah itu yang banyak suaminya, karena Sakeus pemungut cukai. Waktu Yesus ngomong sama dia, mereka bilang apa? Ya Yesus, kami salah. Daud bilang, aku sudah bersalah kepada Tuhan. Dia raja. Waktu Nabi datang kepada Daud, dia bilang, kau berdosa. Sebagai raja enggak dia bilang, diam kau, enggak tahu kau aku raja, ku hajar kau nanti, katanya sama Nabi. Enggak, dia bilang, terima kasih sudah mengingatkan aku. Dia langsung berlutut, Tuhan, aku sudah bersalah kepadamu. Tuhan suka dengan orang yang hancur hati. Kalau orang munafik udah salah, nggak tahu dia salah, nggak sadar dia salah. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku, sehingga aku hari ini diberkati Tuhan. Aku bisa membayar perpuluhanku, aku bisa doa puasa tiap minggu. Nggak seperti itu Tuhan itu. Tuh, orang pemungut cukai itu orang munafik. Dia nggak merasa dia salah, padahal dosanya yang paling Tuhan nggak suka. Nah, jadi kenapa orang benci? Kenapa Tuhan nggak suka dengan orang munafik? Karena dia nggak sadar dia salah. Bilang kiri kanan, kamu masih sadar nggak kamu sering salah? Orang munafik ketika dia bertengkar dengan istrinya, dia merasa istrinya yang salah. Orang munafik ketika dia bertengkar sama suaminya, dia merasa suaminya yang salah. Dia nggak pernah merasa dirinya yang salah. Orang munafik bisa dibaptis. Orang munafik bisa datang kebaktian. Orang munafik sebentar lagi bisa terima perjamuan. Tapi dengar, orang munafik nggak bisa dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan nggak suka dengan orang munafik. Tuhan suka dengan orang yang hancur hati, yang mau minta ampun sama Tuhan. Nah, jadi kita harus tahu itu, kita harus punya hati yang bersih. Sama seperti Yusuf, Tuhan bisa angkat dia. Kenapa? Karena dia punya hati yang bersih. Roma 2 bisa diklik. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kemunafikan ini terus? Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Klik. Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Jadi cara mengatasi kemunafikan yang sering terjadi dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita harus mengajar diri kita sendiri. Firman Tuhan itu selalu berbicara pribadi lepas pribadi. Kalau kita mau memimpin orang lain, belajar pimpin dulu diri kita sendiri. Saudara adalah semuanya pemimpin, minimal pemimpin dalam hidup kita. Nah, jadi kita harus sadar itu. Semua kita pemimpin, dan yang paling penting kita memimpin diri kita sendiri. Lalu kita bilang sama anak kita, anakku sambil merokok kita, kamu ulah kalau pagi-pagi aku ya, ni sabkam, menggo aku ulah ya. Kata-kata itu tidak akan berkuasa. Yakinlah anak saudara nanti pasti merokok. Kalau saudara mau dia tidak merokok, lepas dulu dari rokok. Nakku, jangan bohong ya, kita bilang. Tapi sering kita bilang, nakku, nanti kalau penagih utang itu datang, bilang mama nggak di rumah ya. Kita bilang sama anak kita, nakku, kamu harus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita sendiri pun kelihatan gak cinta Tuhan. Gereja pun hari ini gereja, minggu depan enggak. Minggu ini gereja, minggu depan enggak. Minggu depannya enggak, minggu depannya enggak. Minggu depannya udah enggak gereja lagi. Kita jangan menuntut banyak kalau kita sendiri belum bisa memimpin diri kita sendiri. Saya enggak akan berani menasihatkan anak saya tentang sesuatu yang saya sendiri masih lakukan, jangan lakukan saya bilang. Karena saya tahu itu nggak akan ngaruh, capek saja kita ngomong. Tapi kalau kita sendiri nggak berubah, nggak bisa. Selama kita belum bisa memimpin diri sendiri, akan sulit bagi kita memimpin.
orang lain. Yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Klik. Ini terjemahan sehari-harinya. Karena kalian taat kepada ajaran dari Allah, maka kalian membersihkan diri. Salah satu cara kita membersihkan cermin kita, biar cermin kita itu kembali bersih, mantul, taat kepada firman, taat kepada ajaran firman Tuhan. Jadi gak usah lagi pusing, gimana ya supaya aku hidup kudus, gimana ya supaya aku bisa memantulkan cahaya. Gampang, taat saja firman Tuhan. Waktu kita taat firman Tuhan, kita sedang membersihkan cermin. Beberapa waktu yang lalu kami kebaktian di Rayon 1, Mama Bapak Nopa dia cerita, beberapa waktu yang lalu saya bawa mobil, ada perselisihan di jalan, gak tahu gimana, sampai saya panas katanya. Saya mau kejar mobil itu, tapi Mamindo bilang jangan, sudahlah. Lalu saya tidak kejar. Waktu saya pulang ke rumah, saya berpikir sampai bawa mobil, katanya, oh gini rupanya ngikut Tuhan itu ya. Taat kepada kebenaran, tanpa kita sadari kita sedang membersihkan cermin kita. Waktu kita taat, waktu kita gak ngelawan sama firman Tuhan, cermin kita sedang dibersihkan. Dan tanpa kita sadari, waktu cermin kita bersih, itu akan memantulkan jadi berkat buat orang lain. Nah, jadi saya berharap kita jangan lagi seperti ini tadi, pakai topeng, munafik, capek. Saudara tahu tembut-tembut seberaya? Tembut-tembut itu topeng dari seberaya. Itu kalau dipakai, bulat itu kayu besar dipakai, itu senyum aja topengnya itu. Senyum gini dia. Matanya besar senyum. Tapi kalau kita pakai nari-nari kita di pasar itu, panas kita dalam. Dalam udah basah itu udah keringatan. Mungkin dalam udah berjuk. Capek kali pun ini. Tapi di luar tetap senyum. Bilang kiri kanan, capek pakai topeng bilang. Jadi jangan lagi pakai topeng. Ada satu cerita, ada suami dia pergi ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Pak dokter mau konsultasi apa pak? Istri saya itu pekak kali pak dokter. Gimana pekaknya? Maksud bapak dokter berapa berapa jaraknya dia nggak bisa dengar lagi katanya. Wih nggak tahu pak dokter. Udahlah pulang saja tes dulu. Nanti bapak sampai rumah, sampai di depan pintu rumah, coba panggil sama istri, dia dengar nggak? Kalau dia nggak dengar, lebih dekat lagi. Nggak dengar lagi, lebih dekat lagi, kata Pak Dokter. Oh iya Pak Dokter. Lalu dia sampai ke rumah, dia panggil dari pintu, istriku, sudah masak kamu? Nggak ada jawaban. Masuk lagi dia dari ruang tamu, istriku, udah masak kamu? Nggak ada jawaban. Sampai di dapur dilihatnya istrinya lagi masak. Teriak dia di belakang istrinya dekat, istriku, udah masak kam? Batang istrinya diambilnya sendok kuali itu. Udah 3 kali ku bilang udah katanya. Berarti siapa yang peka? Suaminya. Bilang kiri kanan, kamu yang perlu berubah, bilang. Seberapa sering kita bilang suamiku itu, istriku itu, anakku itu, orang tuaku itu. Kita bilang dia yang peka, kita yang peka. Kita yang perlu dibereskan. Amin. Amin. Hari ini saya berharap memang firman Tuhan hari ini mungkin berat bagi kita. Tapi hanya itu salah satunya. Itu hanya salah satu penghalang kenapa cermin itu tidak memantulkan. Kita harus bersihkan itu. Saya tidak tahu apa kemunafikan kita. Beda-beda kita. Mungkin ada munafik dalam segi uang, munafik dalam segi ngomong. Oh haleluya, haleluya. Tapi waktu dikasih suaminya uang belanja, ada sisanya. Enggak ada. Padahal ada sisanya. Simpannya. Mungkin selama ini orang nggak tahu, atau mungkin
Kita banyak perbuatan-perbuatan yang orang lain gak tahu. Tapi hari ini Tuhan tahu. Dan Tuhan sangat menentang orang munafik. Yesus bilang celaka. Itu kata yang kasar sekali itu. Tapi hari ini saya percaya ketika kita mau berubah. Ya Tuhan, ini kemunafikanku, ini kesalahanku. Selidiki hatiku Tuhan, bersihkan hatiku. Dan kita mau terus taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Walau kadang-kadang kita harus makan perasaan. Itu makan perasaan. Ketika kita mau kejar orang yang macam-macam sama kita, kita gak kejar, itu makan perasaan. Ketika ada orang yang ganggu kita, mau kita hantam, dan teman kita Kodim, teman kita Kapolres, kita gak hantam, itu makan perasaan itu. Kalau gak kita hantam karena kita gak berani, ya wajar ya kan. Mau kita hantam gak berani kita, ya mau gimana. Tapi kalau kita bisa, kekuatan kita cukup, tapi gak kita lakukan, itu makan perasaan. Tapi itulah yang disukai itu. Waktu Yesus disalib, orang bilang, kau bilang kau Tuhan, kau bilang kau Tuhan, turun kau, turun. Turun ya, tunjukkan kuasa, tunjukkan. Yesus bisa turun dan tunjukkan kuasanya. Tapi dia nggak melakukan, itu makan perasaan. Tapi memang mengikut Tuhan, kita harus menguasai diri. Waktu kita menguasai diri, waktu kita taat akan firman Tuhan, kita sedang membersihkan cermin kita. Hal itu akan terjadi. Kita akan jadi saluran berkat. Lewat hidup kita orang akan kembali menyembah Tuhan yang kita sembah. Amin. Saudara mau mengalami itu? Bilang kiri kanan, kamu bisa melakukannya.